Selamat malam dan salam damai di dalam kasih Tuhan Yesus. Saya Casey Karina Minson sebagai pemimpin acara pada malam ini. Syukur kepada Tuhan atas kesempatan ini, anak-anak dapat menyatakan kasih Tuhan dengan mengambil bahagian. Tema KKR adalah anak-anak berharga bagi Tuhan. Mari kita melakukan KKR pada malam ini dengan doa dilayangkan oleh Delgo Hayden Eslan. Mari saya pimpin dalam doa. Tuhan yang berada di kerajaan surga, terpuji nama-Mu Tuhan. Saya harap Tuhan memberkati pembicara kami tadi, agar semua yang disampaikannya menurut firman Tuhan. Pada hari ini kami serahkan segala dosa-dosa kami kepada Tuhan untuk diampuni. Kami pohon semua itu dalam nama Yesus, Juru Selamat kami, amin. Terima kasih doa sebentar tadi. Seterusnya kita serahkan masa lagu pujian dari Gereja Pulot dan seterusnya.
Lagu tema bagi KR Pelayanan Kanak-kanak Wilayah 8 akan disampaikan oleh Pastor Ben dan grup. Terima kasih, lagu yang sangat berharga sekali, anak-anak bermakna di mata Tuhan. Mari kita mendengar pelajaran kesehatan yang akan disampaikan oleh Olia Pelebena Poimun. Selamat malam, selamat kembali dalam acara Minggu Sembahyang pada bulan ini. Tahukah Anda bahwa kita menggunakan 1/3 daripada kehidupan kita dengan tidur. B. Manusia adalah satu-satunya makhluk hidup berdarah panas yang dapat melambatkan tidur. C. Kurang tidur akan membunuh Anda dengan lebih cepat daripada kekurangan makanan. Dalam Alkitab, Amsal 6 ayat 9 mengatakan, "Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu?" Tidur berlebihan dikaitkan dengan banyak masalah kesehatan seperti diabetes 2, penyakit jantung, kegemukan, kemurungan, sakit kepala, dan risiko yang lebih tinggi untuk mati karena keadaan perubatan. Berapa jam tidur yang diperlukan? Bagi bayi yang berumur 1 hingga 11 bulan, mereka memerlukan sehingga 16 jam waktu tidur. Bagi kanak-kanak yang berumur 1 tahun hingga 3 tahun, mereka memerlukan 13 hingga 14 jam waktu tidur. Bagi kanak-kanak yang berumur 1 tahun hingga 3 tahun, mereka memerlukan 13 hingga 14 jam untuk tidur. Bagi prasekolah, 3 hingga 5 tahun memerlukan 11 hingga 13 jam untuk tidur. Bagi persekolahan, 6 hingga 12 tahun, mereka memerlukan 10 hingga 11 jam untuk tidur. Bagi remaja pula, mereka memerlukan 8,5 hingga 9,5 jam untuk tidur. Bagi orang dewasa, mereka memerlukan 7 hingga 9 jam waktu tidur. Tujuan tidur ialah, pertama, untuk pemulihan sel-sel yang rusak, kedua, pemeliharaan tenaga, ketiga, memainkan peranan fungsi sistem ketahanan badan kita, keempat, memainkan peranan untuk perkembangan otak kita, dan yang kelima, untuk memainkan peranan untuk pertumbuhan kita. Cara meningkatkan kualiti tidur kita ialah, pertama, mandi waktu petang dengan air suam, kedua, jangan minum air yang mengandungi kafein, ketiga, ubah suai tempat tidur kepada yang lebih selesa, keempat, dalam keadaan tenang, tiada bising, kelima,
gunakan musik rohani yang lembut. Keenam, selalu bersenam. Ketujuh, tingkatkan pendedahan kepada cahaya matahari. Kedelapan, minum cukup air pada siang hari. Dan yang kesembilan, tutup semua lampu atau pakai lampu biru tua. Dan yang kesepuluh, jangan makan malam dengan banyak ataupun jangan makan pada waktu malam. Sekian, selamat malam. Terima kasih karena menyarankan tidur adalah rehat yang penting pelajaran kesehatan sebentar tadi. Mari kita mendengar lagu istimewa yang dari gereja Tulung, dan setelah itu kita mendengar pelajaran Alkitab yang akan disampaikan dari gereja Sinurut. Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Minggu Sembayang Kanak-kanak malam pertama ini. Malam ini saya ingin membawa kita kepada tajuk Elisa dipanggil Tuhan. Siapakah Elisa? Mari kita pelajari bersama-sama pada malam ini. Kenapa dia dipanggil Tuhan? Apakah sama seperti Musa dipanggil Tuhan? Ayat Alkitab sebagai fokus kita malam ini ialah 1 Raja-Raja 19 ayat 19. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya. Bagaimanakah cara Tuhan memanggil Elisa? Ayat tadi kita perhatikan bahwa Tuhan menggunakan Nabi Elia semasa
Elisa sedang bekerja di ladangnya. Apakah jawaban Elisa? Dia turut tanpa berbicara secara negatif. Bayangkan Elisa sedang bekerja sebagai petani, bermaknanya dia rajin mengusahakan ladang tanamannya. Dia juga kaya, macam mana kita tahu. Lihat ayat itu, dia mempunyai 12 pasang lembu. Kalau dulu gini, memang kaya. Bayangkan sekarang harga satu ekor lembu yang matang rata-rata Rp5.000. Kalau 12 kali 5.000, kita boleh mendapat Rp60.000 sudah. Kalau guna 12 pasang lembu untuk membajak, pasti hasilnya pun besar. Kelihatan di sini dia seorang yang rajin melakukan kerja ladangnya. Dan dia juga seorang kaya. Tetapi Tuhan memanggil dia ketika dia sedang bekerja. Tuhan memanggil mereka yang rajin dan tabah. Kalau kita lihat Musa, dia pun rajin mengembalakan kambing dan Tuhan memanggil dia. Bisnis tidaklah baik sekiranya menghalangi kita untuk mendengar suara Allah. Bagi Elisa, dia tidak ada halangan bila dipanggil Tuhan. Segala kekayaannya dia tinggalkan. Pengertian dia terhadap pekerjaan Elia sangat dalam sehingga dia tidak ada lagi komen yang negatif. Tuhan memerlukan mereka yang tidak mementingkan kekayaan di dunia. Bila Elia melemparkan jubahnya itu kepada Elisa, Elisa sangat paham dengan pekerjaan sebagai nabi. Dalam Alkitab, Elia tidak bercakap pun kepada Elisa. Dia hanya melemparkan jubah itu. Respon Elisa sangat positif. Dia siap saja mengikutinya. Pernahkah kita dipanggil tanpa kedengaran suara orang memanggil? Mungkin mereka hanya melakukan tugas mereka di depan kita. Tanpa disadari, mereka sebenarnya menyuruh kita melakukan kerja yang mereka lakukan. Kadang-kadang kita tidak sadar ada orang yang tanpa bicara memanggil kita untuk bekerja dalam pelayanan. Tuhan mau kita peka di sekeliling kita dalam pelayanannya. Tuhan juga mau kita pelajari segala pengalaman para nabi dan utusan-utusan Tuhan untuk kita lebih dalam mengetahui suruhan Allah itu bagi kerajaannya. Kesimpulannya, Tuhan memanggil kita di mana saja kita berada. Tuhan memanggil kita tanpa disadari, tetapi hanya kita perlu memahami panggilan itu. Kita merasakan panggilan Tuhan setiap masa. Apakah ada sedia panggilan itu? Apakah rela mengatakan, saya siap sedia, saya akan pergi. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Terima kasih pelajaran sebentar tadi. Tuhan memanggil kita, adakah kita bersedia? Mari kita bersama-sama memanggil Tuhan. Maka dengan ini berakhirlah kekayaan kita pada malam ini. Berjumpa lagi pada malam esok masa dan waktu yang sama. Mari kita berdoa dan akan dilayangkan oleh Shelby Lista Darwin. Kita berdoa. Bapa kami yang berada di surga, berikanlah kekuatan, kesabaran, dan kesehatan kepada petugas bersanadapan untuk membendung COVID-19. Permudahkanlah juga segala urusan mereka. Lindungilah juga anak-anak maupun orang dewasa. Berikanlah juga kesehatan dan kekuatan. Kami juga berdoa agar COVID-19 ini segera berlalu. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.